Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Muslihah, NIM 240141939, Prodi PSRB 2019 Universitas Negeri Semarang. Pada video kali ini saya akan membuat video simulasi mengajar dengan model pendidikan atau model pembelajaran Discovery pada jenjang pendidikan SMP kelas 7 dalam mata kuliah Seni Budaya. Langsung saja, mari kita ke videonya. Selamat pagi adik-adik semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas seni budaya dalam bab menggambar flora, fauna, dan alam benda. Namun sebelum itu, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, sebelum masuk ke materi, terlebih dahulu saya akan membacakan kompetensi dasar yang harus dicapai pada materi kali ini. Yang pertama adalah memahami unsur, prinsip, teknik, dan prosedur menggambar flora, fauna, dan alam benda dengan berbagai bahan. Dan yang kedua, menggambar flora, fauna, dan alam benda. Baiklah adik-adik, memasuki materi yang pertama, yaitu unsur-unsur dalam menggambar flora, fauna, dan alam benda. Secara keseluruhan, dalam karya seni rupa 2 dimensi, ada 7 unsur yang terdapat pada karya. Yang pertama adalah titik, garis, bidang, bentuk, warna, tekstur, dan gelap terang. 7 unsur ini selalu ada pada karya seni rupa 2 dimensi, termasuk dalam menggambar flora, fauna, dan alam benda ini. Untuk lebih jelasnya, mari kita cari pengertian dari unsur-unsur ini. Yang pertama adalah titik. Titik adalah unsur seni rupa dengan bentuk paling sederhana. Setiap orang dapat membuat titik, tetapi belum tentu dapat mengorganisasikannya menjadi sebuah karya seni rupa yang baik. Meskipun bentuknya sangat sederhana, namun peran titik dalam sebuah karya seni sangat penting. Kemudian yang kedua adalah garis. Garis merupakan suatu bentuk perpaduan dari sejumlah titik yang letaknya sejajar dan sama besarnya. Garis sendiri memiliki dimensi yang bentuknya memanjang serta memiliki arah. Bisa berbentuk pendek, halus, tebal, berombak, lurus, melengkung, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah bidang. Bidang terbangun dari rangkaian sejumlah garis lurus atau lengkung. Bidang memiliki ukuran panjang dan lebar. Bidang dapat dibedakan menjadi 2 bidang, yaitu bidang geometris dan bidang non-geometris. Bidang geometris bentuknya teratur, misalnya segitiga, segi empat, lingkaran, dan bintang. Sebaliknya, bentuk bidang non-geometris tidak teratur dan bebas. Selanjutnya yaitu bentuk. Bentuk terbangun dari rangkaian sejumlah bidang geometris atau non-geometris. Bentuk memiliki ruang atau berukuran panjang, lebar, dan tinggi atau 3 dimensi. Seperti halnya bidang, bentuk dapat dibedakan menjadi 2, yaitu bentuk geometris dan bentuk non-geometris. Bentuk geometris berbentuk teratur, misalnya kubus, balok, silinder, piramida, kerucut, dan bola, serta bentuk non-geometris bentuknya tidak teratur dan bebas. Selanjutnya ada warna. Warna terbuat dari pigmen atau zat warna yang diambil dari alam. Warna juga dapat ditimbulkan dari gejala alam seperti pelangi dan cahaya yang dipantulkan oleh kristal. Warna yang digunakan dalam seni rupa dapat menggunakan bahan pasta, serbuk, padat, dan cair, misalnya cat air, cat minyak, cat akrilik, naftol, pensil warna, pastel, krayon, dan tinta.
Yang selanjutnya adalah tekstur. Tekstur merupakan keadaan permukaan suatu benda, baik kasar maupun halus. Dalam seni rupa, keadaan permukaan suatu benda ada yang nyata dan ada pula yang tidak nyata atau semu. Jika keadaan suatu permukaan benda keadaannya sama, waktu dilihat dan diraba, artinya benda tersebut bertekstur nyata. Sebaliknya, jika tekstur suatu benda berbeda saat kita lihat dan kita raba, artinya benda tersebut bertekstur tidak nyata atau semu. Kemudian yang terakhir ada gelap terang. Gambar atau lukisan akan tampak jelas apabila ada bagian gelap dan bagian yang terang. Jika menampilkan bagian yang gelap atau terang saja, gambar atau lukisan tidak tampak jelas. Artinya, gambar atau lukisan tersebut tidak dapat dinikmati keindahan bentuknya. Oleh karena itu, gambar atau lukisan hendaknya membuat unsur gelap dan terang. Benda atau keadaan alam akan tampak terang jika terkena cahaya dan sebaliknya. Jadi, unsur gelap dan terang ini ditentukan oleh arah datangnya cahaya. Dengan perkataan lain, gambar atau lukisan yang baik hendaknya terdapat bagian yang gelap dan bagian yang terang. Dalam lukisan atau gambar gelap terang dapat diwakili dengan perbedaan warna hitam dan putih atau warna tua dan warna muda. Nah, itu tadi adalah unsur-unsur dalam menggambar flora, fauna, dan alam benda. Yang selanjutnya kita akan membahas prinsip-prinsip dalam menggambar flora, fauna, dan alam benda. Yang pertama adalah perspektif. Perspektif adalah prinsip menggambar yang berpedoman pada kesan pandangan mata. Dua benda yang berukuran sama apabila berbeda letaknya, dekat atau jauh, maka akan digambar berbeda. Benda yang letaknya dekat digambar lebih besar dibandingkan benda yang letaknya jauh. Kemudian yang kedua adalah komposisi. Komposisi adalah susunan atau tata letak suatu objek. Komposisi dalam menggambar bentuk merupakan tata letak objek gambar alam benda. Objek gambar jika ditata berjauhan akan tampak terpisah dan komposisi menjadi kurang baik. Komposisi yang baik apabila objek gambar ditata berdekatan sehingga membentuk suatu kesatuan. Yang selanjutnya ada proporsi. Proporsi adalah perbandingan antara objek yang satu dengan objek yang lain. Proporsi dalam menggambar bentuk merupakan perbandingan objek alam benda yang satu dan objek alam benda yang lain yang digambar secara proporsional. Misalnya, gambar cangkir lebih kecil dibandingkan gambar poci. Gambar poci lebih kecil dibandingkan gambar termos. Hal ini terjadi jika menggambar dua objek yang berbeda atau lebih. Kemudian yang keempat, yaitu pencahayaan. Objek atau benda akan tampak oleh penglihatan jika terkena cahaya. Bola dunia misalnya. Belahan bola dunia yang terkena cahaya matahari akan tampak terang, sedangkan belahan bola dunia yang tidak terkena cahaya matahari akan tampak gelap. Begitu juga dengan benda-benda di muka bumi ini akan tampak terang jika terkena cahaya, sebaliknya akan tampak gelap jika tidak terkena cahaya matahari. Nah, sekarang yang terakhir adalah teknik dalam menggambar flora, fauna, dan alam benda. Yang pertama adalah mengetahui bentuk dasar dari objek yang akan digambar. Yang kedua, mengetahui bagian-bagian dari objek yang akan digambar. Yang ketiga, menyusun atau menyambung bagian per bagian menjadi gambar yang utuh. Yang keempat, memberikan dimensi gelap terang, baik hitam putih maupun berwarna. Yang kelima, memberi kesan untuk latar belakang. Untuk pertama kali, menggambarlah dengan pelan-pelan dan tidak perlu tergesa-gesa. Nah, demikian materi pada hari ini. Sekarang kita mari lihat contoh karya pada bab ini. Ini ada bunga mawar dengan pewarnaan hitam putih. Kemudian ini yang berwarna. Dan ini ada fauna angsa dengan pewarnaan hitam putih, sketsa. Dan ini yang berwarna. Ini ada alam benda dengan pewarnaan. Dan ini dengan sketsa hitam putih. Bisa diperhatikan ya.
Nah, untuk penugasan kali ini silahkan adik-adik semua menggambar. Saya khususkan temanya adalah fauna. Kalian bisa menggambar segala jenis fauna, hewan-hewan yang ada di sekitar kalian, atau kalian bisa mencarinya di Google atau dimanapun. Kalian bebas menentukan hewan apa, dan kalian berhak untuk menentukan gaya apa yang ingin kalian buat. Bisa dengan teknik warna hitam putih atau dengan berwarna, dengan menggunakan pensil warna atau krayon atau cat air. Silahkan kalian buat dengan sekreatif mungkin dan temukan gaya menggambar kalian dengan melalui tema pada bab ini. Silahkan kalian buat sebaik mungkin. Dan saya beri waktu sekitar 2 jam ke depan. Setelah itu saya akan memberikan evaluasi tentang karya yang sudah adik-adik semua buat. Oh iya, dan jangan lupa kalian perhatikan unsur-unsur serta prinsip-prinsip dan teknik dalam menggambar flora fauna ini sesuai dengan materi yang sudah kita bahas tadi. Oke. Silahkan kalian bisa memulai berkarya. Siapkan bahan-bahannya, siapkan kertas A4 boleh, pensil dan pensil warna penghapus silahkan dipersiapkan masing-masing mulai dari sekarang. Oke, ini sudah ada 2 teman kalian yang sudah selesai dan mengumpulkan tugasnya. Yang pertama ada siswa yang menggambar hewan rusa dengan teknik berwarna. Secara pewarnaan sudah cukup bagus, secara bentuk juga sudah lumayan proporsinya, tapi masih bisa ditingkatkan lagi. Dan untuk latar belakangnya sepertinya masih bisa ditambahkan. Untuk latar belakang atau backgroundnya bisa ditambahkan. Tapi overall karya ini sudah cukup bagus, namun bisa ditingkatkan kembali ya. Kemudian ada yang karya kedua, teman kalian menggambar katak dengan teknik hitam putih. Secara bentuk sudah menyerupai katak, sudah bagus. Secara proporsi juga sudah lumayan. Hanya saja di sini yang perlu ditingkatkan adalah teksturnya. Tekstur dari permukaan kulit katak masih bisa ditingkatkan ya, agar lebih kasar dan lebih terasa bahwa di situ ada benjolan-benjolan kecilnya. Nah, dari kedua karya ini yang masih kurang menurut saya adalah gelap terangnya. Teman-teman kalian masih kurang dalam memberikan bagian mana yang perlu dikasih cahaya. Mungkin bisa dengan yang berwarna ini bisa dengan memberikan warna yang lebih muda di bagian punggung atau di bagian yang terkena cahaya. Demikian pula dengan hewan yang katak tadi bisa dengan mengurangi ketebalan hitamnya itu agar agak bercahaya dengan mengurangi tingkat efektivitas pensilnya sehingga ada kesan cahayanya ya. Mungkin itu yang bisa saya evaluasi. Keduanya sudah cukup bagus, overall sudah bagus, namun untuk kedepannya bisa diperbaiki lagi agar lebih baik lagi. Untuk adik-adik yang masih belum selesai, bisa diselesaikan tugasnya di rumah. Silahkan kalian kerjakan sebaik mungkin dengan sepenuh hati agar kalian bisa menemukan gaya seperti apa yang ada pada diri kalian. Kalian bisa menggali potensi kalian dengan menggambar dengan sepenuh hati pada bab ini. Silahkan kumpulkan karya pada pertemuan berikutnya minggu depan. Dan materi kita pada hari ini saya rasa cukup sekian. Semoga materi kita bermanfaat dan kita bisa menambah wawasan kita. Baiklah, pertemuan saya cukupkan. Sampai berjumpa di pertemuan minggu depan dan semoga hari kalian menyenangkan. Terima kasih. Demikianlah simulasi pembelajaran dengan metode Discovery pada kelas 7 mata pelajaran seni budaya pada bab menggambar flora, fauna, dan alam benda. Kurang lebihnya minta maaf. Saya Siti Muslihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.